Kamu berbicara omong kosong dan meludahkan darah. Saya tidak menyalakan api sama sekali. Saya tidak tahu mengapa apinya meledak. Melihat dia dianiaya, Qian Xiu meraung dengan marah. Kamu bilang, tidak ada. Bukti apa yang kamu miliki? Di antara para murid di seluruh penilaian, kamu adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk meningkat menjadi api. Siapa kamu? Itu dia. Aku melihatnya menyelinap mendekati si Huo. Dan di sepanjang jalan, dia mengikuti penilaian di Aken. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Jelas sekali dia merencanakan sesuatu yang jahat. Dia juga menuduh Qian Xiu. Pada saat ini, Qian Xiu tidak bisa membantah. Wajahnya memerah karena marah, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Karena dia tidak tahu kenapa apinya tiba-tiba meledak. Pada akhirnya, Qian Xiu menangis dengan sedih. Melihat Qian Xiu seperti itu, Liu Xitong dan Lu San merasa sangat bangga. Chen Ping hanya bisa menggelengkan kepalanya, dia sangat setuju dengan kalimat itu. Orang yang menganiaya Anda lebih tahu daripada Anda sendiri betapa bersalahnya Anda. Adik perempuan Qian, apakah kamu melakukan ini? Wei Qing melihat Liu Xitong dan Lu San sama-sama berkata bahwa Qian Xiu yang melakukannya, jadi dia juga bertanya. Lagi pula, di antara orang-orang ini, hanya Qian Xiu Kei yang memiliki kemampuan melakukan hal seperti itu. Mungkin saja Qian Xiu takut kalah pada akhirnya, jadi dia membatalkan penilaian sehingga dia tidak bisa memberi tahu pemenangnya. Mendengar pertanyaan Wei Qing, Qian Xiu memandang Wei Qing dengan sedih dan berkata, kamu juga mengira akulah yang melakukannya. Adik perempuan Qian, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya bertanya. Jika ya sungguh kamu tidak perlu melakukannya, aku khawatir, aku tidak akan membiarkan sekte menghukummu, kata Wei Qing cepat. Kamu bajingan, keluar dari sini, aku tidak melakukannya sama sekali. Qian Xiu meraung, dan seluruh tubuhnya benar-benar akan roboh. Melihat jatuhnya Qian Xiu, Wei Qing juga sedikit takut. Bukan kamu, lalu siapa itu? Pasti tidak akan ada masalah dengan formasi penilaian yang aku buat. Siapa yang tiba-tiba meningkatkan kekuatan apinya? Penatua Cui bertanya pada Qian Xiu. Pada saat ini, Qian Xiu benar-benar tidak bisa membersihkan dirinya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Dia tidak tahu siapa yang melakukannya, dan dalam keseluruhan penilaian, dialah satu-satunya. Terlebih lagi, dia mengikuti murid-murid ujian sekte dalam ini kemana-mana, jadi dia pasti punya agenda. Bagaimana lagi dia bisa menjelaskannya? Qian Xiu hanya ingin menjaga Chen Ping, siapa tahu semuanya akan menjadi seperti ini. Bukan aku, ini benar-benar bukan aku, bisakah kamu mempercayaiku hanya jika aku mati? Qian Xiubi menjadi gila dan seluruh tubuhnya roboh. Dan Chen Ping akhirnya mengerti sekarang bahwa banyak orang telah dianiaya dan pingsan serta bunuh diri. Kamu mati? Jika kamu mati, kami akan mempercayaimu. Lu San berkata kepada Qian Xiu dengan wajah bangga. Selama Qian Xiu bunuh diri, kesalahan bisa langsung dilimpahkan pada Qian Xiu. Dia bunuh diri karena dia melakukan kesalahan. Ah! Teriak Qian Xiu sambil pingsan, dan tiba-tiba menamparkan titik Tianlingnya dengan telapak tangan. Namun, Chen Ping di samping memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat dan melangkah maju untuk meraih pergelangan tangan Qian Xiu. Saudari Qian, kamu tidak melakukan ini, mengapa kamu bunuh diri? Dengan melakukan ini, bukankah kamu akan membiarkan orang-orang yang secara diam-diam menyebabkan kerugian melarikan diri dengan sia-sia? Petik 2. Tidak ada yang percaya padaku, tidak ada yang percaya padaku. Adik laki-laki, apakah kamu percaya padaku? Qian Xiu menatap Chen Ping dan bertanya. Aku percaya padamu. Chen Ping mengangguk. Tentu saja dia mempercayainya. Chen Ping yang melakukannya. Tentu saja dia yakin itu bukan Qian Xiu. Wow! Qian Xiu melemparkan dirinya ke pelukan Chen Ping dan menangis. Kali ini, Chen Ping sedikit bingung. Kamu orang baru, kamu tidak tahu apa-apa. Selain Qian Xiu,
Tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Liu Sitong mungkin akan segera menyalahkan Qian Xiu, sehingga dia tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Mengapa hanya kakak senior Qian yang bisa melakukan ini? Chen Ping bertanya secara retoris. Omong kosong, hanya kekuatannya saat ini yang dapat menyebabkan api di tempat penilaian melonjak dan menyebabkan ledakan. Yang lain tidak memiliki kemampuan itu. Liu Sitong mendengus dingin. Tanpa kekuatan itu, belum tentu tidak mungkin aura api pamungkas meledak. Misalnya, jika seseorang masuk dengan harta yang berisi api pamungkas, lalu melepaskan api pamungkasnya hingga menyatu, apakah itu juga akan menimbulkan aura melonjak dan menyebabkan ledakan? Chen Ping memandang Liu Sitong dengan dingin dan bertanya. Ketika Liu Sitong mendengar ini, alisnya tiba-tiba berkerut, dengan sedikit kepanikan di matanya. Dan mata Lu Shan melebar dan dia menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Tidak ada yang melihatnya saat dia berakting, tapi bagaimana Chen Ping tahu? Itu memang mungkin. Penatua Cui mengangguk. Penatua Cui, jangan dengarkan omong kosong pendatang baru ini. Mereka semua adalah murid luar. Bagaimana bisa ada harta karun dengan api pamungkas? Liu Sitong buru-buru berkata kepada Penatua Cui. Apakah kamu memilikinya atau tidak, kamu akan mengetahuinya setelah pencarian tubuh. Sekarang aku curiga Lu Shan seharusnya memiliki harta karun dengan api pamungkas padanya. Kata Chen Ping kepada Lu Shan. Aku tidak melakukannya, tidak. Lu Shan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, ekspresinya menjadi sangat panik. Tidak, Chen Ping memandang Lu Shan dengan bercanda, jika kamu mengatakan tidak, maka cari kamu dan biarkan kami memeriksanya. Bajingan, kamu pikir kamu ini siapa? Lagi pula, Lu Shan juga yang paling murid luar. Senior, ayo, giliranmu untuk melakukan pencarian tubuh atas permintaanmu. Jika cermin perunggu ditemukan saat penggeledahan tubuh, itu akan merepotkan. Adik laki-laki, apakah kamu tahu sesuatu? Wei Qing bertanya ketika dia melihat Chen Ping bersikeras untuk mencarinya. Saudaraku, Lu Shan itu memiliki sesuatu pada dirinya. Aku melihatnya menggunakannya selama penilaian, dan sepertinya ada api pamungkas di dalamnya. Saya kira dia ingin meningkatkan aura api pamungkas, sehingga kita bisa tidak tahan dan mundur. Akibatnya, operasinya salah dan apinya meledak. Chen Ping berbisik kepada Wei Qing. Ketika Wei Qing mendengar ini, dia langsung menjadi marah, merasa bahwa orang-orang ini sebenarnya curang. Liu Sitong, alasan ledakan Sihuo harus ditemukan tanpa alasan. Permintaan kakak muda untuk melakukan penggeledahan tubuh juga merupakan permintaan yang masuk akal. Petik 2. Apakah kamu bersalah dan tidak berani mengizinkan penggeledahan tubuh? Qing bertanya pada Liu Sitong. Jika saya memiliki hati nurani yang bersalah, cari saja, tetapi semua orang harus digeledah. Kata Liu Sitong dengan tenang. Itu wajar, setiap orang yang mengikuti penilaian harus digeledah. Wei Qing mengangguk. Aduh, Lu Shan, tiba-tiba menutupi perutnya saat ini dan berkata dengan ekspresi garang, aku sakit perut dan aku harus keluar. Kalian cari yang lain dulu. Untuk pergi. Sepertinya dia ingin menyingkirkan cermin perunggu itu. Wei Qing melompat, menghentikan Lu Shan, meraih kerah bajunya dan berkata, berhentilah berpura-pura. Nak, apakah kamu ingin menyingkirkan benda-benda di tubuhmu secara diam-diam? Lu Shan berkata dengan tegas. Perut tidak nyaman. Aku bisa memikirkan alasan seperti itu. Menurutmu siapa yang akan mempercayainya? Wei Qing mencibir. Liu Sitong juga menatap Lu Shan dengan marah. Dia bisa memikirkan alasan yang kekanak-kanakan seperti itu. Sebagai seorang beku yang telah melampaui alam kesengsaraan, Anda mengatakan perut Anda sakit dan Anda perlu buang air besar. Siapa yang bisa percaya itu? Ini bukan orang biasa. Sepertinya Lu Shan begitu panik hingga otaknya menjadi tumpul. Kakak senior Liu, dia. Lu Shan ingin mengikuti Liu Sitong dan meminta bantuan, tetapi Liu Sitong memelototinya dan berkata, diam, diam. Dia benar-benar takut Lu Shan ini akan mengkhianatinya juga.